Kompaknya Rosa dan Yoyo mendukung Sky berkarir sebagai komikus. Meski telah lama pisah, penyanyi Rosa dan drummer grup band Padi Reborn, Yoyo, tetap kompak membesarkan anak sematoyang mereka, Rizky Langit Ramadan alias Sky. Dan baru-baru ini, Rosa bersama Yoyo juga menyempatkan hadir saat Sky merilis komik yang merupakan karya perdananya. Rosa dan Yoyo kompak memberi support kepada Sky yang memilih jadi komikus daripada terjun ke dunia musik seperti kedua orang tuanya. Cukup kaget, tapi terutama tadi banyak komunitas komiknya justru yang datang dan support. Jadi ini juga dunia baru banget juga buat aku, juga sama dunia baru. Hari yang indah buat saya, terutama karya pertamanya Skyler bisa dirilis. Ya selamat ya Mas. Seneng banget. Cukup senang sih aku. Ini reaksi aku pertama kali dengar itu. Menurut Rosa, sudah lama Sky suka menggambar karakter tokoh dibandingkan baca komik. Karena itulah, Rosa sempat terkejut ketika Sky mengatakan keinginannya membuat komik. Setelah melihat karya Sky, penyanyi asal Sumedang ini jadi yakin putranya memiliki bakat jadi komikus. Dia bikin pertamanya itu ketika masih SMP ya. Masih SMP gitu, sekarang kan dia kelas 2, baru naik kelas 3. Jadi bener-bener kayak, oh jadi nih beneran gitu. Jadi surprise juga karena Sky ini di rumah emang kerjaannya gambar terus. Jadi gambar, bikin karakter, bikin cerita gitu. Jujur kalau misalnya untuk baca komik itu lebih banyak gambar daripada bacanya ya. Surprise, akhirnya jadi juga komiknya. Tanpa Diego, Donna Agnesia hanya ajak Lionel dan Sabrina berlibur ke Bali. Sambut liburan anak sekolah, Donna Agnesia ajak kedua anaknya Lionel dan Sabrina berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Sementara Diego masih beristirahat, usai dinyatakan gagal lolos timnas U16. Kita udah sampai di mana? Bali, kecil amat suaranya sih. Mungkin love language-nya kita seneng apa ya, physical touch, terus seneng yang quality time sama-sama gitu. Mungkin karena sekarang punya channel YouTube gitu kan, jadi kita suka mengabadikan itu ketika bersama anak-anak. Terima kasih buat semua yang sudah mendoakan, kita bisa selalu menjadi keluarga yang harmonis. Puji Tuhan kita bisa jaga semuanya sampai sekarang dan anak-anak makin besar, tetap bisa get along, bisa mereka bisa saling sayang gitu kan. Selama di Bali, Donna dan anak-anak sangat menikmati keindahan alam di Tanah Lot. Makan sambil melihat sunset. Jadi sekarang kita ke Tanah Lot. Mama belum pernah sih, Leo sama Leo sama Sabrina udah pernah ya? Waktu kecil ya kan? Dan sekarang pertama kali ya nih Mama akhirnya mampir nyampe di Tanah Lot karena kebetulan hotel kita juga nggak terlalu jauh dari sini. Tempatnya bagus banget, bisa langsung lihat sunset. Jadi kita mau stay di sini sebentar, killing time di sini. Selain itu, mereka juga menikmati pertunjukan tari tradisional. Uniknya, Donna diajak untuk maju ke arena pertunjukan. Kayak cabi. Sabrina kabur. Yeay, mana Sabrina takut didatengin Hanoman. Apa gimana? Seru banget, sangat. Irfan Hakim deg-degan saat ambil rapor Jalu, khawatir sang anak tidak naik kelas.
Di sela padatnya jadwal kerja, Irfan Hakim meluangkan waktu mengambil rapor kenaikan kelas putranya Hafizalul Hakim. Saat mengambil rapor Jalu bersama istrinya, Irfan terkejut dengan nilai rapor anak keempatnya itu. Host game show Family 100 ini tak menyangka nilai pelajaran Jalu sangat memuaskan, termasuk nilai pelajaran matematika yang dianggapnya sebagai mata pelajaran paling sulit. Gue tuh takjub banget sama Jalu. Jalu tuh gak pernah belajar. Di rumah tuh ya kalau nggak main di kantor bareng orang-orang kantor, karyawan. Kalau nggak berkuda, latihan nyanyi. Di rumah main games, dia hobinya. Dan udah gitu sepedaan. Nggak pernah belajar. Pas kemarin kesana, wih nilainya A semua. Bahkan matematikanya juga termasuk yang paling unggul. Jadi gurunya tuh cerita katanya kalau lagi ngerjain tugas matematika, dia udah selesai, kadang-kadang dia bikin soal sendiri, jawab sendiri. Sampai kata guru itu, Jalu mau dikasih soal lagi? Mau, kasih 2 soal tambahan. Aneh banget, bukan aneh sih. Selain nilai pelajaran yang memuaskan, Irfan Hakim juga dikejutkan oleh banyaknya orang yang menyapa Jalu ketika berada di lingkungan sekolah. Hal itu membukakan mata bapak 5 anak ini kalau Jalu ternyata anak yang supel dan bersosialisasi dengan beragam kalangan. Terus teman-temannya juga banyak dari semua kalangan, katanya semua kalangan tuh jadi semua angkatan. Jadi gue sampai hebat juga ya anak gue gitu. Ternyata ya gaul, supel. Ya kalau gue sih sistem pendidikan ke anak itu tidak memaksakan untuk segala bisa. Tapi kalau bisa sih dia segala medan juga bisa hidup, maksudnya gaul dengan semua orang. Di segala suasana dia bisa. Tapi kalau pelajaran, kalau bagusnya sih semuanya bisa. Tapi kalau ada beberapa unggul ya udah kita mantapkan yang unggul. Beberapa yang agak kurang kayak dia, kalau untuk urusan hafalan nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain lah. So dia ada unggul yang lainnya seperti itu. Jalu tak hanya berprestasi di bidang pendidikan sekolah, namun juga menorehkan prestasi pada olahraga berkuda. Sebagai orang tua, Irfan tentu saja bangga dan mensupport Jalu yang menyukai olahraga berkuda, mengikuti jejak kakaknya Aisyah. Sayangnya, ketika Jalu dan Aisyah dalam waktu dekat akan berlaga di sebuah kejuaraan berkuda di Jerman, Irfan tidak bisa menemani dan menyaksikan secara langsung. Sebentar lagi dia insya Allah kalau dilancarkan akan bertanding di Jerman. Jadi mewakili Indonesia, ada beberapa atlet juga. Jadi mungkin yang akan nemenin nanti bundanya. Sama ada satu tim lah, tapi kalau akunya mah ya udah nggak bisa, gue nggak bisa liburan, nggak bisa meninggalkan pekerjaan, jadi ya udah mudah-mudahan dilancarkan. Via Valen gelar Mitoni 7 bulanan Baby A. Pedangdut Via Valen dan suaminya Sefra Yolandi baru saja menggelar acara tinggaban atau nuju bulanan untuk menyambut kelahiran anak pertamanya berinisial Baby A. Acara yang digelar secara mewah di salah satu hotel bintang 3 di Sidoarjo, Jawa Timur itu mengusung konsep outdoor. Dengan balutan khas Jawa, Via tampil memikat dengan baby bump-nya. Rangkaian mitoni dimulai dari sungkeman pada orang tua. Momen pun menjadi haru saat Via tak kuasa menahan tangisnya lantaran teringat mendiang sang ayah. Ibu ingkang hampir juara kanthi dodok anaraga tumuju wonten ing rasanipun Kanjeng Ibu badhe nyuwun berkah pangestu. Usai sungkeman, acara berlanjut pada siraman dan belah kelapa, di mana warganet turut larut dalam tebak jenis kelamin buah hati Via yang mengisyaratkan bayi laki-laki. Ingkang badhe kula ngambah inggih punika kincara ingkang sampun prinantem wonten badanipun garwa kula kinasih Via Valen. Ingkang temuwuh wangsul wonten badanipun garwa kula kinasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanang. Dan sebelum acara ditutup, Via kembali tampil ayu sembari dodol dawet dan rujak serut. Luar biasa. Rujak man, iki dawet.
Depan ditemui di sebelah Dimas Ayu Japalan, kalian terlepas bagus Setra. Iya, kehamilan yang dinanti-nantikan ini pun membuat Via dan Sevra begitu bahagia, membuat kehidupan keduanya semakin lengkap. Via pun mengaku begitu menikmati kehamilan, meskipun sempat mabuk di awal kehamilan. Kocaknya, netizen berujar, jika di hamil yang semakin tua ini, Via justru terlihat makin cantik. Cuman pas awal aja, semester pertama. Jadi aku kayak nggak bisa kena parfum. Pakai ini serum aja. Pakai serum, pakai toner, pakai filter. Hebohnya Rayanza sambut kepulangan Mama Gigi dan Papa Raffi. Hampir 2 pekan lamanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berada di Tanah Suci untuk menjalani ibadah haji. Selama itu pula, Rafathar dan Rayanza dititipkan oleh Susrini dan Mbak Lala. Nah, untuk menyambut kepulangan Papa Raffi dan Mama Gigi nih, Rayanza super sibuk mengajak Rafathar dan adik Lili untuk melakukan pemotretan. Kira-kira Cipung kasih surprise apa ya? Ini ya mau photoshoot sama Aah, gila-gila, tonya baju sesuatu. Ganti baju. Yuk. Iya Pak Ustadz. Ajakin Lilinya. Sini, Lili. Teteknya di sini. Ini tuh. Tuh, ganteng kan Rayanza kalau udah pakai baju koko dan peci? Nah, bukan Rayanza namanya kalau tingkahnya nggak aktif. Saking antusiasnya aja lari ke sana kemari. Namun begitu menggendong baby Lili, Rayanza langsung kalem. Iya, yuk, dah tuh. Tuh, Lili ya. Ayo, gendong sama Ay. Yuk. Ayo, let's go. Senyum lagi, lihat tante Tiara megang apa? Ini punya siapa ya ini ya? Ada. Ya udah coba senyum dulu, mau lihat dong. Di lain hari, Rafathar mengajak sang adik untuk kulineran, mumpung Mama Gigi nggak ada ya. Rafathar beliin aja mie kesukaan aja. Lihat aja nih, bagaimana telatennya AA Rafathar dampingin aja mukbang mie ayam. Harus pakai ayam. Tuh. Jadi sakit loh. Bukan nanti mubazir nih. Tuh udah. Ya udah. Minum terus enggak? Minum panas habis minum biar bisa makan yang lain. Wow, pinternya. Sementara itu, Raffi Ahmad dan Gigi kini sudah berada di Madinah. Usai menjalani serangkaian ibadah haji, tiba saatnya mereka menikmati jalan-jalan di kawasan kota Madinah yang sejuk. Wah, Raffi dan Gigi seperti pasangan honeymoon aja ya. Tiada yang hebat, tiada yang hebat dan pesona. Pagi ini sarapan buah ditemenin sama botak view. Katanya mau diet ya? Aku udah naik berapa badannya?